Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hanif Arya Andita Nimbuna, NIM 21011810140 dari rekayasa nilai kelas B S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan 2018. Berkaitan dengan tugas rekayasa nilai tentang laporan studi Value Engineering, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan studi Value Engineering dengan studi kasus yang berjudul Robert Street Improvements. Yang pertama adalah perkenalan. Jadi laporan rekayasa nilai ini merangkum peristiwa penelitian yang dilakukan oleh Departemen Transportasi Minnesota atau MNDOT dan difasilitasi oleh HDR Engineering. Subjek dari studi Value Engineering ini sendiri adalah perbaikan Robert Street yang berada di kota Saint Paul, Amerika Serikat. Studi ini dihasilkan pada tanggal 10 September 2013 dengan presentasi yang diadakan pada tanggal 13 September 2013. Lalu latar belakang proyek. Robert Street sendiri adalah fasilitas jalan raya utama yang dimiliki oleh MNDOT dan menyediakan jalan raya utara selatan utama untuk Street Paul Barat. Jalan ini diklasifikasikan sebagai jalan arteri minor. Proyek ini adalah dari jalan Mendota di bagian selatan sampai Annapolis Street di bagian utara. Yang selanjutnya adalah deskripsi proyek. Robert Street adalah rute transportasi utara dan selatan utama melalui jantung kawasan bisnis komersial di Street Paul Barat. Rute ini panjangnya kurang lebih 2,4 mil yang diklasifikasikan sebagai jalan arteri minor. Robert Street sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu dari Mendota Road di bagian selatan sampai Butler Avenue di Butler Avenue yang terdiri dari 5 lajur per arah yang tidak terbagi atau tanpa median yang tidak terdapat tempat parkir di kedua sisi jalan. Lalu dari Butler Avenue sampai Annapolis Street di utara itu terdiri dari 3 lajur per arah yang tidak terbagi dengan tempat parkir yang terdapat di setiap sisi jalan. Yang berikutnya adalah rekomendasi Value Engineering. Rekomendasi yang pertama yaitu penggunaan tong lalu lintas. Rekomendasi ini mengganti penggunaan beton pembatas jalan dengan penggunaan tong lalu lintas. Rekomendasi ini dapat mengurangi dampak konstruksi dan dapat menghemat biaya sebesar 0,20 juta US dollar. Kelebihan dan kekurangan penggunaan tong lalu lintas. Untuk yang pertama kelebihannya antara lain mengurangi biaya konstruksi. Karena penggunaan tong lalu lintas sendiri pastinya lebih murah daripada penggunaan beton sementara. Yang kedua yaitu mengurangi durasi konstruksi. Karena penggunaan tong sendiri lebih mudah untuk dipindahkan daripada beton sehingga dapat mengurangi biaya konstruksi. Yang ketiga yaitu lebih mudah untuk mengalihkan lalu lintas. Karena pemindahan tong lalu lintas lebih mudah dan lebih efisien daripada penggunaan beton. Yang keempat, lebih mudah untuk menyesuaikan akses melalui zona berjaya ke bisnis lokal. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu jalur dua arah tidak terpisah dengan baik dibandingkan dengan penggunaan beton. Yang kedua, yaitu pertemuan kontraktor atau rapat mingguan. Untuk memantau perkembangan proyek sebaiknya setiap minggu, baik di awal maupun di akhir minggu, dapat diadakan rapat yang bertujuan untuk memantau perkembangan proyek, untuk mendiskusikan kendala-kendala yang dialami, dan untuk dicari solusinya, sehingga proyek dapat selesai tepat waktu. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, yaitu untuk kelebihan rapat mingguan, dapat menyediakan jangkauan bisnis lokal selama konstruksi. Yang kedua, jadwal pelaksanaan proyek teratur dan tepat waktu. Dan yang ketiga, membangun hubungan antara kontraktor dan bisnis. Untuk kekurangannya yaitu perubahan jadwal dapat mengakibatkan sikap pesimis kontraktor.
Misalnya, saat konstruksi proyek ditemukan kendala-kendala, tentunya itu dapat menyebabkan proyek mundur ataupun tidak selesai tepat waktu, yang menyebabkan sikap pesimis dari pihak kontraktor. Rekomendasi nomor 3 yaitu ada 2. Yang pertama, relokasi pekerjaan air terlebih dahulu, dan yang kedua, mengurangi risiko dengan membiarkan kontrak proyek pekerjaan air dan pekerjaan jalan terpisah. Jadi dapat dikerjakan jalannya terlebih dahulu baru menjalankan air, atau sesuai dengan rekomendasi ini yaitu menjalankan proyek pekerjaan air terlebih dahulu baru menjalankan proyek pekerjaan jalan. Yang keempat yaitu inovasi konstruksi. Agen-agen transportasi negara bagian dan lokal semakin mengeksplorasi cara-cara untuk menyelesaikan proyek dengan cepat dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan keselamatan kerja. Yang berikutnya adalah perbaikan yang dilakukan. Perbaikan yang dilakukan yang pertama meliputi dari segi infrastruktur. Perbaikannya meliputi 1. Perbaikan permukaan perkerasan jalan atau aspal yang ada. Yang 2. Perbaikan bagian trotoar beton yang rusak. Yang 3. Memperbaiki atau mengganti selokan. Dan yang keempat adalah perbaikan utilitas umum meliputi saluran pembuangan air dan saluran air sesuai kebutuhan. Yang kedua dari segi keamanan. Dari segi keamanan sendiri, perbaikan meliputi 1. Menambahkan median yang dinaikkan ke jalur tengah yang ada sehingga dapat meningkatkan keamanan lalu lintas. Yang kedua, menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah. Dan yang terakhir, perbaikan persimpangan termasuk radius pelebaran, peningkatan sinyal-sinyal lalu lintas, jalur belokan tambahan khusus untuk Robert Street dari jalan-jalan lain. Yang berikutnya dari segi estetika. Yang pertama, yaitu mengganti lampu jalan yang ada dengan sistem lampu yang lebih efisien dan indah dipandang. Yang dimaksud dengan hal ini adalah mengganti lampu yang lebih terang dan mengganti lampu yang lebih enak dipandang atau mengedepankan fungsi estetis dari lampu tersebut. Dan yang kedua yaitu menambahkan elemen hijau di sepanjang Robert Street melalui penggunaan pohon boulevard. Dari segi transit, perbaikan yang dilakukan untuk memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur mobil di masa mendatang atau angkutan cepat bus di jalur luar. Yang dimaksud dari hal ini adalah semakin meningkatnya zaman, semakin berjalannya zaman, tentunya peningkatan kendaraan lalu lintas dan mobilitas warga akan semakin tinggi sehingga kita harus mempertimbangkan ke jangka yang akan datang atau masa depan. Yang berikutnya adalah permasalahan proyek. Permasalahan proyek yang pertama yaitu proyek harus dilakukan pada April 2014. Yang kedua, menjaga 2 lajur dalam satu arah di Robert Street selama konstruksi dan mengambil jalan memutar ke arah lain. Yang ketiga, pertahankan akses bisnis selama konstruksi. Yang keempat, menjaga jalan bisnis selama konstruksi. Yang kelima, menjaga jalan saat konstruksi. Yang dimaksud adalah untuk mencegah kemacetan, sekaligus tetap membiarkan arus lalu lintas dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang berikutnya adalah menjaga jalan memutar bus selama konstruksi sehingga dapat mengurangi kemacetan dan mencegah kemacetan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menjaga jalur pejalan kaki selama konstruksi. Dalam hal ini kita harus tetap menjaga pejalan kaki agar tetap menggunakan akses jalan selama masa konstruksi berlangsung. Yang berikutnya adalah kekhawatiran pemegang saham. Kekhawatiran tersebut meliputi yang pertama, pekerjaan harus dimulai pada 2014. Yang kedua, pejalan kaki dan pengemudi akan diarahkan dengan jelas selama masa konstruksi berlangsung. Yang ketiga, meminimalkan dampak kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah keterlambatan pembukaan penawaran pada bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawar dan meningkatkan harga. Yang berikutnya adalah kendala atau masalah yang dialami berdasarkan penelitian dan pengamatan. Yang pertama, yaitu pada sopir melakukan belokan yang melanggar aturan. Yang kedua, trotoar sedang rusak. Yang ketiga, trotoar sedang retak. Yang keempat, trotoar tidak berfungsi. Yang kelima, banyak jalan masuk atau bisnis ke jalan Robert Street, sehingga dapat menyebabkan kemacetan dan mengurai kemacetan. Yang berikutnya adalah aktivitas pejalan kaki. Yang selanjutnya, ujung utara, berbeda dari proyek yang lainnya. Yang berikutnya, pejalan kaki penyandang cacat. Yang kelima, beberapa jalan masuk ada di mana-mana, sehingga menyebabkan kendaraan begitu padat dan dapat menyebabkan kemacetan di jalan. Berikutnya adalah perkiraan atau estimasi biaya proyek.
Biaya proyek itu sendiri dibagi menjadi kategori-kategori. Yang pertama untuk perbaikan jalan memakan biaya kurang lebih 4,09 juta US dollar. Yang berikutnya streetscape atau pelebaran jalan memakan biaya kurang lebih 4,06 juta US dollar. Yang berikutnya yaitu sinyal lalu lintas memakan biaya kurang lebih 1,93 juta US dollar. Yang selanjutnya pipa pembuangan memakan biaya kurang lebih 1,88 juta US dollar. Yang berikutnya saluran air memakan biaya kurang lebih 1,31 juta US dollar. Yang berikutnya hal-hal lain memakan biaya kurang lebih 1,14 juta US dollar. Yang berikutnya mobilisasi memakan biaya 0,75 juta US dollar. Yang berikutnya pipa sanitasi memakan biaya kurang lebih 0,65 juta US dollar. Yang berikutnya pengontrol erosi memakan biaya kurang lebih 0,45 juta US dollar. Dan dinding penahan tanah memakan biaya kurang lebih 0,22 juta US dollar. Sehingga perkiraan biaya total proyek kurang lebih sekitar 16,47 juta US dollar. Yang berikutnya adalah jadwal proyek. Proyek diharapkan akan selesai dalam durasi waktu 3,5 tahun. Dengan masa konstruksi adalah Juni 2014 dan diharapkan proyek akan selesai pada akhir atau Desember 2017. Yang berikutnya adalah ringkasan analisis. Yang pertama adalah cost model yang berisi tentang biaya kategori-kategori pada konstruksi proyek. Nah, untuk biaya jalan sendiri memakan biaya kurang lebih 24,9% dari total biaya. Biaya streetscape atau pelebaran jalan memakan biaya kurang lebih 24,6% dari total biaya. Biaya sinyal lalu lintas memakan biaya kurang lebih 11,7% dari total biaya. Biaya pipa pembuangan memakan biaya kurang lebih 11,4% dari total biaya. Biaya saluran air memakan kurang lebih 7,9% dari total biaya. Biaya hal-hal lain memakan kurang lebih 6,9% dari total biaya. Biaya mobilisasi memakan biaya kurang lebih 4,6% dari total biaya. Biaya pipa sanitasi memakan biaya kurang lebih 3,9% dari total biaya. Biaya pengontrol erosi memakan biaya kurang lebih 2,7% dari total biaya. Biaya dinding dan yang terakhir yaitu biaya dinding penahan tanah memakan biaya kurang lebih 1,3% dari total biaya. Yang berikutnya adalah diagram PAS. Diagram PAS ini mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga ketika dibaca dari kiri ke kanan akan menjawab pertanyaan bagaimana, sedangkan ketika dibaca dari kanan ke kiri akan menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi bersamaan dengan atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Diagram PAS ini menunjukkan meningkatkan operasi arus utama dan meningkatkan operasi lokal sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Sedangkan fungsi sekundernya adalah menjaga lalu lintas dan relokasi utilitas. Berikutnya adalah spekulasi-spekulasi. Yang pertama, untuk menjaga fungsi menjaga lalu lintas. Ide-ide dari tim value engineering itu untuk yang pertama yaitu setiap jalur di setiap arah tanpa jalan memutar dan belok kiri dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan. Yang kedua memindahkan lalu lintas agak ke tengah sedangkan proyek ada di pinggir. Jadi untuk sementara lalu lintas berada di tengah sedangkan untuk pinggir jalan itu diadakan konstruksi proyek. Yang ketiga penutupan penuh satu blok atau seluruh bagian. Dan yang terakhir adalah pindahkan lalu lintas ke luar dengan bangun pusat jalan terlebih dahulu. Lalu untuk fungsi menjaga lalu lintas. Yang pertama, menjaga dua lajur dalam satu arah tanpa belokan kiri. Yang kedua, menghubungi individu penyandang cacat untuk menanyakan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah kontraktor melakukan pertemuan dan menghasilkan keputusan dari rapat yang diadakan per minggu. Yang berikutnya adalah untuk fungsi memindahkan utilitas. Idenya yang pertama, menghapuskan proyek pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Yang kedua, memiliki prioritas pekerjaan air yang didahulukan. Yang ketiga, gunakan parit utilitas bersama untuk semua utilitas kering di bawah trotoar. Dan yang terakhir adalah pekerjaan utilitas selesai pada tahun 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Yang selanjutnya untuk fungsi meningkatkan konstruktabilitas. Idenya yang pertama, perbesar jalan hingga 100 kaki. Yang kedua, gunakan penutupan jalan penuh untuk memperlancar
pelaksanaan proyek konstruksi. Yang ketiga, tutup jalan samping selama konstruksi. Yang keempat, gunakan kontrak terpisah untuk merelokasi utilitas. Yang kelima, mempersingkat proses persetujuan untuk memulai konstruksi lebih awal pada 2014. Dan yang terakhir, melakukan pertemuan pra penawaran untuk membahas proyek dengan pemegang rencana. Nah, yang bagian terakhir adalah alasan penerimaan atau penolakan rekomendasi value engineering. Untuk rekomendasi yang pertama yaitu penggunaan tong lalu lintas. Rekomendasi ini dapat diterima dan dapat dengan mudah diimplementasikan dalam rencana proyek. Hal ini karena rekomendasi ini memiliki banyak kelebihan, dapat mengurangi biaya konstruksi, dapat mengurangi durasi konstruksi, dan tentunya hal tersebut sangat menguntungkan selama proses pelaksanaan konstruksi proyek. Yang kedua yaitu rapat kontraktor atau pemilik bisnis mingguan. Rekomendasi ini dapat diterima dan akan menjadi bagian dari persyaratan atau spesifikasi proyek. Karena dengan adanya rapat mingguan, tentunya proyek dapat dipantau setiap minggunya dan ditemukannya solusi-solusi untuk kendala-kendala yang ditemukan selama masa proyek konstruksi berlangsung. Yang ketiga adalah utilities. Ada dua. Yang pertama, relokasi utilitas terlebih dahulu. Rekomendasi ini akan didiskusikan lagi berkaitan dengan sibuk dan banyaknya pekerjaan proyek air pada tahun 2014. Yang kedua adalah mengurangi risiko dengan membiarkan kontrak proyek pekerjaan air dan pekerjaan secara terpisah. Rekomendasi ini ditolak karena tidak memiliki kru yang memadai untuk membangun semua saluran air pada 2014. Tentunya rekomendasi ini menyebabkan durasi proyek yang lebih lama dan memakan biaya yang lebih banyak tentunya karena pekerjaan proyek dilakukan secara terpisah. Dan rekomendasi yang keempat adalah inovasi konstruksi. Rekomendasi ini disetujui untuk mengeksplorasi penawaran alternatif. Rekomendasi ini bertujuan untuk mempersingkat durasi konstruksi proyek dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan keselamatan kerja tentunya. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.